foto lah, lebih sering ke editor yang poster atau video poster sih itu basicnya di situ. Terus udah makin berubah gitu kan, udah ya kalau magang kan masih ada uas, masih udah melaksanakan ya udah. Pak Minggu ini lagi ngapain nih? Itu sih lagi ada recruitment biasa. Mas weeknya kapan ini? Mas week itu Kamis, nggak salah. Liburannya kalau lihatnya kan saya di asrama terus Sabtu Minggu. Oh Sabtu Minggu. Oh tadi kan Mbak saat bulan di asrama. Itu daerah di mana? Tempat tinggalnya Mbak Seka. Di sini aja sih. Ya asal saya di Temanggung. Terus sempat dinilai kalau di asrama apa sih surat yang dibagi di asrama Mbak? Kalau suratnya sih lebih ke banyak mengenal beberapa daerah kan dari beberapa titik walaupun cuma di Pulau Jawa sih tapi kan bisa jalannya kan ada yang ini mungkin sekitar 3 jam kan sampai dibagi satu minggu jadi masih bisa kontak-kontaknya sih tapi kan temporannya cuma beberapa menit karena kan keluarga juga kerja juga. Terus kan pasti bilang kalau dikasih jamnya 1 minggu sekali. Nah itu kegiatan apa aja sih Mbak di asrama perlu tahu? Karena ini kan asrama kan berbasis pondok jadi kayak ngaji, ngapalin kita, mau ya belajar yang ilmu yang dipelajari di sekolah kayak matematika, kayak pelajaran yang lain berarti kayak apa ya? Tahu juga kan kayaknya memasak bareng itu kan ya kalau saya pernah dengar kan kayak ada jadwal tersendiri untuk masak itu. Mbak sama masak nggak sih di sini? Sering karena kan ini magang jadi masak saya jadwal masak saya itu cuma hari Jumat terus ya itu berapa sih satu hari itu Mbak? 4 sampai 5 orang sih untuk masak aja ya. Terus kalau boleh tahu untuk pihak perempuan ada berapa sih Mbak ini? Itu sekitar 30 orang banyak juga ya. Ya mungkin apa sih Mbak Udinya bersama? Nyanyi sih lebih ke nyanyi ya walaupun suaranya nggak bagus tapi kayak lebih ke happy aja gitu. Jadi nyanyi aja ya gitu. Pernah ikuti lomba-lomba di sini kalau nyanyi? Masih tingkat apa Mbak? Tingkat kabupaten juara masih belum sih ke Bapak. Tetap semangat sih Mbak. Di apa ya? Di asah lagi ya juga. Oh iya Mbak Sekar kesini ngomong apa sih yang itu? Jadi Bu, saya tuh mau konsultasi gimana saya itu menyelesaikan masalah yang itu awalnya itu dari trauma rasa insecure lah kalau bahasa sekarang ya kalau dulu kan KPJ gitu ya. Kalau Mbak Sekar udah pernah melakukan sesuatu belum? Mungkin itu dulu ya ini diawali dengan sebagai konseling, saya sebagai konselor. Nanti kita akan membahas masalah Mbak Sekar yang kita hubungi, bisa kita lakukan, dan kita kayak ini memang penting
Nah itu kalau sebelum tidur itu selalu nangis. Itu yang setiap hari Ya mungkin setiap hari. Jarang banget kalau apa sebelum tidur itu nggak nangis. Jarang. Bisa gitu. gitu. Apa sih yang membuat kalau sebelum tidur bisa nangis? Mungkin karena rasa itu sih, rasa trauma masa lalu. Boleh dijelaskan Mbak, apa sih yang membuat Mbak kayak teringat trauma di masa lalu? Karena kurang pede. Jadi kan dulu saya kan hitam, kayak pendek, hitam, gendut, gitu ya. Terus kayak teman-teman itu apa ya, nggak ngejauh gitu, tapi kayak kadang kan kamu pendek, hitam, jadi kayak guruan-guruan mereka itu masuk ke pikiran, jadi selalu dipikirkan, selalu kayak menghantui, kayak terbayang-bayang terus. Tuh, ya masih manja di SMA saja atau di SMP? Masuk SMP kelas 7. Sampai terbawa sampai kelas 12. Iya. Terus kayak spesifiknya apa sih Mbak yang membuat Mbak cepat kayak omongan orang ya? Iya. Orang spesifik nggak? Biasanya harus nangis dulu waktu apa? Sebelum itu kayak apa mulai ya contohnya? Kayak ada itu sih, kayak sama ada kok orang yang ngomongin saya itu kok kayaknya kok hitam banget sih, kok beda banget, tumbuh itu ke atas dong, jangan di samping. Iya, saya kok gini gitu, saya mikirnya kok saya kok gini gimana ya, terus saya bingung nih gimana ya cara saya tuh bisa menerima diri sendiri gitu. Saya bingung untuk disininya. Terus kayak misal ada foto karena kan satu kelas itu kan mungkin saya yang paling jelek ya menurut saya, mungkin iya sih. Terus kayak foto bareng gitu kok saya lihat fotonya itu saya gini sendiri ya, saya kok hitam sendiri, saya kok pendek sendiri gitu. Itu tuh sampai sebelum terus sekarang juga dan sampai sekarang. Itu sih karena awalnya dari situ, jadi kayak hal-hal lain pun sampai sekarang pun terbawa, walaupun itu tuh udah nggak terpikirkan lagi, tapi sampai sekarang itu kayak hal-hal seperti itu tuh terbawa sampai sekarang. Ya kayak campur aduk gitu. Setelah kejadian trauma tadi, ada nggak sih kejadian lagi yang membuat Mbak suka kayak keinget lagi trauma sebelumnya? Masih. Dulu itu saya pernah punya pacar. Itu pacaran sekitar 3 tahunan. Nah itu kayak omongannya dia itu kayak kamu kayaknya kurang cocok deh pakai ini. Ini langsung kayak aku ini ya gini ya gitu, langsung kayak kembali lagi ke awal tadi, kayak aku bisa gini ya, aku kok gini terus ya gitu ya. Aduh sebenarnya gimana ya, itu langsung sebelum itu langsung kalau sampai malam sebelum itu aku bisa di malam itu mikirnya orang kan hal biasa, tapi menurut saya itu kok yang menyakitkan banget gitu. Mungkin hal-hal seperti itu kan wajar, tapi kok menurut saya yang terjadi pada diri saya itu kok terlalu berlebihan. Kan itu nangis ya Mbak ya. Kalau orang tua mengetahui itu juga kayak sebenarnya belum tidur harus nangis dulu. Iya, kan. Jadi kayak itu orang tua tuh selalu saya nemenin kayak sebelum kita itu lalu ditemenin, diajak cerita. Ya itu nggak nangis, tapi nanti saya terganggu nangis lagi dan itu terulang terus sampai orang tua tuh, kamu tak merasa
kejadian juga nggak cuma satu dua kali. Terus saya menyikapinya itu kayak ya udah nangis nggak apa-apa karena besok juga nggak terjadi apa-apa loh. Karena saya juga kalau saya daripada nggak bisa tidur ya mending saya nangis gitu. Ya udah nggak apa-apa, besok nggak terjadi apa-apa. Karena banyak hal yang saya tangisi tapi ujung-ujungnya kayak cuma saya ngapain gitu loh. Itu aja sih. Oh berarti kayak Mbak Sinta tuh kayak pengaruhnya lebih ke nangis ya? Iya, bisa nangis gitu. Padahal salah sedikit ada omongan orang-orang mengatakan nangis. Aduh, ini nangis itu nangis lah, semuanya nangis. Cengeng banget ya. Cuma apa ya? Pengaruhnya cuma nangis. Apa ada hal lain yang bisa membuat Mbak Sinta kayak biar dia nangis? Pernah berusaha itu ada saya emang tak tahan tapi ujung-ujungnya malah kayak emosi nggak bisa langsung ke sini langsung kayak apa sih apa kayak kan saya nggak suka musik yang terlalu keras gitu ya. Kayak ada yang nyetel musik terlalu keras tuh kamu bisa nggak sih nyetelnya tuh kayak dipelangin kayak sensitif gitu. Berarti kayak orang lain gitu. Iya. Apa ya Mbak? Mungkin apa sih yang membuat sampai sekarang ini kayak berusaha untuk tidak menangis sampai malam? Sampai saya itu hampir 2 tahun menangis terus. Bayangin, mata saya itu sampai minus. Mungkin karena lelah ya. Lelah terus karena capek juga. Udah cukup kayak ayo sudah jangan nangis lagi gitu loh. Tapi nggak bisa. Kalau tidur jangan nangis aja nggak apa-apa. Penipuan yang saya rasakan itu cuma itu. Ya, terus setelahnya ternyata tidur, nangis, Keingat sih tapi nggak terlalu perasaan kayak panik. Dan kan karena bangun tidur. Nanti tapi kalau ada kayak waktu luang kan sendiri yang kayak melakukan sesuatu terus sepi itu nanti nangis lagi. Kepikiran apa? itu sudah terjadi sejak Iya. kalau saya paham apa yang Mbak rasakan juga. Kalau di SMA juga sering Iya sih. Nangis. terus ada yang menenangkan ya Mbak? Ada sih. Kamu kenapa nangis? Kan karena udah hampir 3 tahun tinggal sama teman-teman satu ruangan jadi mereka paham. Jadi ketika saya nangis ya udah. Karena kan kayak udah 3 tahun tinggal bareng kan awalan sih masih kamu kok nangis setiap hari kenapa? Kamu kok ada masalah dikit nangis kenapa? Tapi kan karena udah paham mungkin malah apa kayak jadi watak ya. Jadi itu jadi kayak dia kok dia nangis dia tidur. Berarti teman-teman sudah mengetahui Mbak Sinta ya? Iya. Terus ada nggak sih kayak teman-teman berusaha menghibur Mbak Sinta? Iya sih, tapi itu kadang karena mereka pas malam itu juga karena kebiasaan saya itu tidurnya malam. Biasanya kan mereka tidur jam 9:30, saya jam 11 kalau tidur karena kan otomatis kan udah tidur semua. Nah itu saya nangis. Nangisnya di jam 11. Iya sekitar jam segitu. Oh, berarti tengah malam. Iya sih. Itu biasanya tuh pernah sampai berapa jam Mbak? Dan bisa di Jam. Bahkan saya sampai pernah saya itu nangis sampai jam 2:30. Kok gak berani tapi malah itu menjadi tambah galau gitu. Aduh gak berhenti. Berarti malah itu tambah galau, tambah nangis lagi gitu. ya kan waktu itu nangis sampai yang dari 2:30 pagi. Apa sih yang kayak mungkin hari-harinya itu hari pas hari itu Mbak Sinta kayak ada kejadian apa? Mbak Sinta kayak pikiran apa? Enggak sih.
nangis tambah nangis lagi, tambah kalau lagi nangis lagi. Oh berarti menangnya itu bukan masalahnya gitu aja, tapi Iya. mengulik-ulik yang ini. Ya cukup gitu. Terus kan itu juga mengganggu permasalahan kesehatan masalah dia. Ada nggak sih kesehatan yang mungkin Ada kegiatan. Terus kalau capek dikit sakit, demam, walaupun cuma 1 jam, 2 jam, 1 hari. Kan kelihatan banget ya berdua. Seminggu banyak ada kegiatan meditasi, ya kan di media jadi kayak meditasi sana, sana. Satu minggu 3 hari ini, hari berapa bulan terus cari pekerjaan, pasti minggunya sakit. Jadi udah lelah kayak, jadi kayak nggak fresh gitu loh, pastinya tuh kayak kalau gitu terus kan nggak kayak otaknya kan nggak fresh gitu, jadi harus jadi ini itu kan capek. Aku kembali lagi ya ke kesehatan Mbak Tina. Apa sih yang membuat sekarang kayak apa kayak menguatkan untuk merubah biar sekali nggak insecure? Jadi kayak itu sih, kayak cari TikTok tuh di YouTube atau video-video aku gimana sih caranya, gimana kamu itu menerima diri sendiri tapi kamu juga memperbaiki apa yang kamu pikirkan. Saya baca itu, ini saya tahu harus ini, saya terutama harus kalau saya apa sakit hati sama orang lain, berarti saya juga harus dan saya terus menyikapinya harus simple aja loh, nggak usah dibawa ribet. Saya harus lebih pede karena kemampuan orang kan beda-beda ya, kamu harus memiliki kemampuan yang kamu miliki gitu. Tapi setelah dilakukan itu apa masih tetap kayak masih insecure? Kalau insecure enggak sih, tapi kalau itu ke nangisnya mungkin ya masih ke bawah lah ya, sebenarnya masih nangis, tapi kan jadi malah jadi kebiasaan. Kalau sebelum itu nggak nangis nggak bisa tidur. Jadi orang tua juga tahu ya Mbak. Terus tanggapan orang tua itu Ya seperti kayak kita tadi, udah nggak apa-apa, ini udah jadi kebiasaan. Kamu kalau nggak nangis kamu nggak bisa tidur, kamu nangis. Itu sih ngakalinya cuma nanti itu ngakalinya kamu tidurnya lebih kasih ya kayak jam 9 atau pagi misalnya
cerita apa fiksi-fiksi, jadi itu aja sih aku buat nulis. Tapi kan itu kan jarang karena kan siangnya udah capek, malamnya kan kayak apa pikiran kan nggak fresh gitu. Tapi Mas berhasil Berhasil sih. terus pernah menerapkan lagi atau Pernah sih lagi kayak kemarin karena ada novel jadi baca novel nggak langsung kan biasanya kalau baca kan fokus gitu ya, jadi kayak langsung kelar. terus Anda masih nggak bisa bahasa lagi untuk menghilangkan Anda selain apa mungkin Lebih ke itu aja sih, ke atur pikiran, jadi omongan orang itu cuma kayak lewat dan lewat, tapi nggak usah pikirin suatu hal yang penting gitu kan, nggak ada selamanya dalam hidupmu, udah lewat. itu saya yang biasanya mungkin bahasa untuk tetap ada energi. Iya. Jadi kalau boleh disimpulkan, tadi selama proses konseling sebagian Mbak Safa mengalami overthinking dan Mbak Safa selalu menangis di atas jam 11 sebelum jam malam. Terus Mbak Safa itu sudah mengusahakan untuk tidak menangis dengan diri, untuk tidak self positive thinking untuk apa yang diomongkan orang dunia atau baik. Mbak Safa kalau boleh tahu apa sih pengetahuan